Ertoto kita hanya kuasa kesaksian Dia yang kami minta untuk mengarahkan kami kelah semua yang kami dengarkan bisa kami mengerti dan membantu kami untuk mengambil keputusan lebih menyenangkan hati Tuhan. Tuhan kami yang kami kasihi, berfirmanlah, karena kami semua dimanapun kami berada, Engkau sikap megi kencah dalam nama anak-Mu yang mengalaskan kehidupannya berdasarkan firman Bapanya semata. Kami alaskan doa kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, minggu ini adalah Kenca Trinitas dengan fokus liturgi Minggu Notoken Serayan bagian si pemena. Dengan situasi ramainya sekarang di gereja lah ngenca tidak hanya di GBKP, tapi juga ada di gereja lain dan live streaming GBKP Kemenangan Tani kilometer 12 ini tidak hanya ditonton oleh GBKP, tapi juga oleh orang-orang di luar GBKP. Dan yang kedua, tidak hanya ditonton dan diikuti oleh jemaat, tapi juga oleh serayan hamba Tuhan. Siapa nanti serayan? Kita akan baca di Ibrani, Heber dalam bahasa Karo sebagai nats kita, supaya semuanya kita pada hari ini yang membuka tentang siapa serayan, kita kembali kepada apa tujuan maka adanya gereja. Kita harus kembali kepada fitrah kita. Kita harus kembali kepada fungsi dan tugas kita sebagai serayan. Dan fungsi dan tugas sebagai jemaat. Kekacauan yang terjadi di semua gereja karena ketidakmengertian, ketidaksadaran, kekurang pahaman kita akan siapa kita, siapa Allah, dan apa itu gereja. Sehingga semuanya menjadi benang kusut. Kami sangat mengharapkan kita semuanya tidak berbicara sesuatu yang klise. Dan biarlah kalau kita baca tadi dari Invokasio 105, di mana Yahweh mengatakan jangan kutak-katik, siapanya jangan dikutak-katik orang yang kuurapi. Dan kita harus bertanya, semua serayaan pada hari ini harus bertanya, apakah kita merasakan urapan itu? Dan kami mengajak semua institusi gereja
semua gereja-gereja, apakah mengerti bahwa peran urapan ini adalah yang nomor satu? Supaya kita kembali semuanya menempatkan yang nomor satu kembali menjadi nomor satu. Karena gereja semuanya sudah, hampir semuanya mungkin sudah salah kaprah. Stempel institusi yang kita tempatkan sebagai nomor satu. Mazmur 105 ayat 15 tadi, jangan mengusik orang yang kuurapi, sehingga semuanya hamba Tuhan adalah yang diurapi oleh Allah. Siapa saja yang diurapi, tidak perlu stempel itu. Stempel ini adalah ketika kita sudah ramai dan kita sudah dikotak-kotakkan dalam gereja dan akhirnya kita lebih menuhankan denominasi. Setelah itu yang paling parah, kita lebih menuhankan gereja sebagai institusi. Jauh panggang dari api. Jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Who is nabi-nabi Allah? Kerina Serayaan sekarang harus benar-benar cantik sekali di Mazmur 105. Dalam tradisi perjanjian lama, kita akan kupas di sini mendukung Ibrani supaya hari ini kita melihat diri kita nabi palsu atau nabi yang benar. Who is nabi palsu? Nanti kita lihat. Waktunya sekarang kita menelanjangi diri kita. Pertotoan dari jemaat hanya bisa nyambung jika Serayaan sendiri benar-benar mengerti apakah dia adalah hamba Tuhan. Kalau tidak, semuanya hanya menjadi apa? Menambah CO2 di udara saja. Kita harus mengerti apa artinya doa. Kalau engkau percaya, maka itu ada. Bagaimana seorang bisa percaya? Bagaimana doa ini bisa tembus kalau yang didoakan sendiri tidak mengerti siapa dirinya? Jadi kali ini kita akan melihat dari dua sisi, dari Serayaan, dari jemaat. Karena kondisi gereja-gereja saat ini semuanya sudah kacau. Serayaan pun tidak tahu siapa dirinya, jemaat pun tidak tahu siapa dirinya. Apalagi menempatkan di mana posisi Yesus. Kita lihat surat dari seseorang yang ada yang mengerti sebagai dari Paulus. Kenapa? Nanti kita lihat, bisa saja karena beberapa cara menulis dan teologianya seperti Paulus. Tapi yang jelas surat ini ditujukan kepada orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Jadi mereka tinggal di Roma kemungkinan besar. Jadi orang Yahudi diaspora. Diaspora adalah orang Yahudi yang tidak tinggal di Yerusalem, di Israel. Kita tahu setelah pembuangan, ketika pembuangan abad ke-6 sebelum Masehi, orang Yahudi tersebar kemana-mana. Saya ingat ketika saya di Amerika, orang Yahudi marah ketika kami sejajarkan mereka dengan orang Cina.
Mengapa? Karena saya orang Medan, saya sekolah metodis dan yang juga selalu berinteraksi dengan orang Cina. Dan kami tinggal di kota katanya, karena di daerah Medan Kota, dalam arti di dekat gereja HKBP Sudirman, yang belanjanya itu adalah ke pajak Hong Kong katanya, dan itu semuanya Cina. Dan aku sendiri kalau ke pajak Tamrin sekarang, mereka memanggilku Ci. Tapi saya tidak terlalu pintar, bahkan tidak pintar berbahasa Hokkien, Kanton atau Mandarin selain Woa ini. Tapi kita tahu bagaimana etika kerja orang Cina yang sejajar dengan etika kerja Yahudi. Ketika melihat, karena saya di New Jersey, di Amerika, dan lingkungan orang putih, lingkungan orang kaya, dan di situ ada sinagoge. Dan di lingkungan seperti itu saya amati di mana eksklusivitas jadi tidak inklusif, karena orang Yahudi tidak mau belanja di sembarangan supermarket karena mereka harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Mereka memiliki kosher katanya untuk yang halal dalam bahasa Ibrani. Dan mereka juga tidak sembarangan seperti kita membeli daging di sembarangan, karena daging tidak boleh dipotong sembarangan. Kemudian mereka juga biasanya bergaul di dalam golongan komunitas mereka. Jadi kadang-kadang di situ juga kalau kita ke sinagoge, apalagi kalau kita ke Brooklyn katanya, mereka memakai kupa dan juga jubah yang kita lihat sebagai Yahudi ortodoks, yang sangat memisahkan laki-laki dan perempuan di dalam ibadahnya. Seperti yang dikatakan Paulus, mereka berbaju seperti kalau kita lihat orang-orang Islam yang memakai jilbab ditutup semuanya, itu biasa. Dan tradisi itu tidak baru bagi orang Yahudi ketika imamnya berjanggut biasa. Jadi tradisi Islam ini banyak sekali kemiripannya. Mereka Islam lebih mewarisi tradisi Yahudi daripada kekristenan. Dan di sini adalah karena peran Yesus yang memotong perjanjian lama menjadi perjanjian baru. Dan kalau Anda mau lebih paham lagi itu, bacalah kitab Ibrani. Jadi keeksklusivitasan Yahudi mengingatkan saya sebagai orang Medan, karena dulu orang Cina tidak mau berbahasa Indonesia. Mereka selalu berbahasa Cina. Dan di New Jersey mereka selalu berbahasa Yahudi, Hebrew yang kita katakan bahasa Ibrani. Untung saja saya orang perjanjian lama. Bagi saya itu enak sekali pelatihan. Seperti kalau Anda semuanya yang sudah pernah ke Yerusalem, belajarlah bahasa Ibrani. Perbedaannya mereka tidak mempunyai vokal, semuanya konsonan. Alkitab bahasa Ibrani masih mempergunakan yang kuno, mempergunakan vokal. Jadi ada vokalnya. Ketika kita ke Yerusalem, kalau kita paham walaupun dengan Alkitab bahasa Ibrani Alkitab, dalam tempo seminggu kita sudah get used to.
kembali lagi cepat sekali kita menangkap. Jadi di dalam lingkungan orang Yahudi di Amerika, kita merasakan seperti kita di Yerusalem. Eksklusivitas seperti itu sebenarnya nanti muncul di kitab Ibrani ini. Jadi agak sedikit membingungkan kita. Dan kita juga orang Kristen. Yesus tidak mengajarkan eksklusivitas. Yesus mengajarkan inklusivitas. Waktu itu saya katakan, aduh kalian ini, karena teman-teman saya rabinya. Tapi jelas rabi-rabi yang perempuan, nantilah lihat di Facebook kalau sudah saya sama mereka dengan rabai-rabai yang perempuan. Saya senang sekali. I feel at home. Saya merasa seperti di rumah, di sinagoga. Di gereja juga di rumah, di sinagoga juga merasa di rumah. Di semua tempat-tempat ibadah merasa seperti di rumah. Dan saya katakan, kalian persis seperti orang Cina. Gak suka mereka. Terus mereka bilang, jangan samakan kami. Mereka menyebar kemana-mana dan memegang perekonomian. Cina pun begitu, bukan? Di mana ada orang Cina biasanya perekonomian lebih maju karena apa? Etika kerja. Di mana ada orang Jawa pasti lingkungannya agak bersih karena orang Jawa memiliki etika kebersihan. Di mana ada orang Batak pasti agak jorok dibandingkan dengan orang Jawa. Kalau kita ke Tanah Karo, kalau kita ke tanah mana saja yang ada, kita pasti bisa lihat, ini pasti ada orang Jawa di sini. Etika yang mendarah daging. Inilah latar belakang kitab Ibrani, bahwa etika Yahudi sudah kuat sekali dan mereka umumnya yang menjadi orang Kristen persis seperti orang Kristen di India. Hari ini saya mau mengajak kita untuk lebih luas cakrawalannya, melihat kekristenan supaya kita memiliki pola pikir yang lebih open minded, lebih terbuka dan tidak eksklusif. Ketertutupan, kesempitan pola pikir, kesempitan iman membuat kita menjadi merasa bahwa kitalah yang terbaik, agama kita yang terbaik, sehingga inilah yang membuat banyak seraian Tuhan. Kalau dia dan kalau orang Kristen juga menyatakan itu dan tidak bisa berinteraksi, membuat eksklusivitas kepada masyarakat sekitar, membuat terjadi masih seperti minyak dengan air yang terus didengung-dengungkan di Indonesia, mayoritas dan minoritas yang sebenarnya dalam Pancasila sudah tidak ada lagi. Thomas Merton adalah pastor Katolik yang pertama sekali membuat gerakan mistik di dalam arti meditasi. Awalnya dia begitu eksklusivitas. The best has to be, the best must be, harus adalah Katolikisme. Di penghujung hidupnya dia mengaminkan Buddha. Semakin dewasa kini teken seseorang, dia akan memiliki cara pandang seperti Allah yang menurunkan hujan
kepada semua suku, semua bangsa, dan semua agama. Yang mengurapi laki-laki dan perempuan yang dipilihnya, Laborendopa, tidak memandang gender, tidak memandang suku, tidak memandang bangsa. Kita yang mengecilkan urapan itu menjadi agama, sehingga Anda menghujat pengakuan iman yang dikatakan bahwa semua kitab sebenarnya Allah di situ, karena mereka mengajarkan kasih. Because God is love. Oh, tidak bisa. Pengakuan iman yang bagaimana itu? Has to be only Jesus. Kesaksian Alkitab yang terakhir, Yesus 12 tahun di bait Allah. Kemudian muncul dia usia 30 tahun, di mana Yesus selama 18 tahun. BBC ada channelnya, mungkin yang History Channel. Kalau tidak mengerti, langgananlah Indovision atau Indohome, supaya brother minded serayan, terkhusus serayan, supaya jangan membuat jemaat ini juga menjadi pikiran yang tertutup. BBC pernah menyatakan kemungkinan karena banyak murid-murid Yesus, Thomas contoh, di mana kuburannya? Di India. Perjalanan Eropa di atasnya itu sudah Rusia, di atasnya itu Cina, Korea. Mereka biasa dengan untanya. 18 tahun so easy. Makanya saya katakan kepada kita yang kurang duitnya seperti saya, siapa bilang susah ke Yerusalem? Tidak usah pakai travel agent. Kalau Anda bisa, tapi harus memiliki banyak visa. Dari India saja Anda mungkin bisa juga, karena Asia itu lompatlah sedikit, ada jalannya seperti melalui Samosir ke Samosir ke Sidikalang, ada jalan tele begitu, sehingga tidak perlu ada penyeberangan. Karena dari Eropa, terkhusus dari Yunani, 215 rupiah terbang ke Yerusalem. Atau mungkin Anda bisa naik Air Asia atau Tiger Air dari Kuala Lumpur atau Singapura sampai ke Athena. Kalau Anda beruntung, Anda mungkin bayar cuma 500.000. Jadi tidak sampai 1 juta, sudah sampai kemana? Sudah sampai di Yerusalem. Setelah itu bertualang rialah, dalam arti cari penginapan backpackers. Tidak usah di hotel bintang 5, supaya kita bisa berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Karena kalau Anda pakai tour guide, Anda tidak punya waktu untuk merasakan. Ngapain ke satu tempat Anda tidak merasa? Sengaja ini saya katakan supaya kita harus sadar bahwa hidup ini sudah, kita tidak tahu sebenarnya apa itu hidup.
Apalagi apa itu menjadi seraian? Karena kita sudah menjadi robot. Kita sudah didikte dengan apa yang ada di Facebook ini, dalam arti lebih penting handphone kita merekam itu daripada sanubari kita merasakan keindahan alam. Saya senyum saja melihat orang baru nyampe di Danau Toba, bukan tenang menikmati dan menyatukan energinya dengan energi Danau Toba, tapi langsung buat HP, langsung keceplak. Yang penting bagi mereka adalah orang tahu dia berada di situ. Kasihan sekali. Kita tidak membawa apa-apa. Menjadi seraian lebih penting orang tahu kita menjadi seraian, tapi kita tidak merasakan sedikit pun, tidak berbeban sedikit pun. Kehidupan yang sudah sangat meros, sehingga banyak sekali orang pergi kemana-mana, apalagi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya karena itu yang lebih murah. Yang penting bagi dia taunya ada fotonya, tapi tidak ada ikatan. Yang penting bagi dia adalah gelarnya seraian, tapi tidak ada ikatan antara seraian hamba siapa. Sedih sekali. Sehingga beginilah yang terjadi dalam hidup ini. Dan kita tidak akan mampu melakukan itu jika kita sendiri tidak mau melihat ke dalam diri kita dan menyadari bahwa kita terdiri dari berbagai aspek. Kita tidak pernah mampu mendengar keluhan kaki kita, jari kita, kepala kita, ginjal kita. Karena kita menganggap mereka adalah tubuh saja yang tidak perlu didengarkan. Tidak begitu hidup. Bagaimana kita bisa mendengar di luar diri kita kalau diri kita sendiri tidak pernah kita dengar? Ayo kembali dulu hal-hal yang dari awal dulu. Jadi khususnya seraian, pelatihan spiritual adalah jika kita mengenal diri kita dulu. Kita mengenal keberadaan ini, kita tahu mana kelebihan kekurangan kita. Dan ini sebenarnya inti dari kehidupan. Kita baca dulu bagaimana kitab Ibrani ingin sekali mensalihkan, memutar supaya orang Kristen Yahudi yang sangat kental dengan perjanjian lama, yang mereka sudah merasakan sebagai bagian daripada identitas mereka, dan harus melihat itu dari kacamata yang baru, dari terang Kristus yang mati di Golgota. Tidak gampang, dan kita tahu bahwa Petrus tidak berani untuk menyatakan jangan makan BPK, tidak berani. Paulus yang berani. Ketidakberanian Petrus banyak dimiliki oleh seraian-seraian yang juga takut dan tidak berani. Kita jujur saja, dan kalau Petrus ada di sini dan kita minta pengakuan Petrus kenapa dia tidak berani. Kita tahu bahwa Petrus adalah kepala gereja. Dan Alkitab sengaja menuliskan bahwa padanya pertama sekali nanti apa? Batu penjuru itu.
Dan Katolik membuat Petrus sebagai kepala gereja. Tapi kepala gereja yang pernah tidak berani untuk bersikap tegas terhadap orang Kristen berlatar belakang Yahudi hanya 2. Dia takut posisinya, dan satu lagi mungkin dia kurang mampu, kurang menguasai bagaimana membahasakannya. Wajar. Yang nomor 2 wajar, karena Petrus berlatar belakang nelayan. Paulus yang mampu karena dia memiliki latar belakang teologi yang bagus. Dia adalah doktor teologi yang mampu berbahasa Yunani, sefasih dia berbahasa Ibrani. Kita lihat Ibrani 13 ayatnya ayat 15 sampai 19. Ingatlah bahwa ini diberikan kepada orang Yahudi, orang Kristen pertama yang berlatar belakang Yahudi. Dan tadi kami katakan hampir sama dengan kekristenan yang ada di India, karena di India itu yang mengadopsi, yang menjadi Kristen adalah komunitas-komunitas Dalit. Dalit atau the untouchable, dalam arti yang ekonominya paling rendah. Kesejajaran antara orang Kristen India dan orang Kristen latar belakang Yahudi adalah kesamaan latar belakang yang datang dari ekonomi kelas bawah. Sehingga di jemaat mula-mula pertumbuhan mereka di dalam ekonomi besar sekali disandang oleh orang Kristen yang berlatar belakang Roma atau Yunani. Jadi ini, dan kita tahu bahwa mereka mengumpulkan kolekte untuk jemaat Kristen di Yerusalem. Wajar-wajar saja. Kita baca dari ayat 15 mulainya ke 19. Apa yang dikatakannya? Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Ayat 19 ini adalah tulisan Paulus di Filemon 1 ayat 22. Paulus juga seperti itu di Filemon menuliskan, berdoalah kepadaku, bagi yang ke-19 tadi, berdoalah kamu agar aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Dan kita tahu bahwa dia berada di penjara. Tapi banyak para ahli menentang tulisan ini bukan tulisan Paulus. Itu tidak usah kita persoalkan.
kita masuk saja ke teks, sehingga jangan siapa penulisnya yang menuntun kita untuk mengerti nats. Biarkan nats menuntun kita untuk mengerti apa maksudnya. Ayat 15 sampai 19 dicuplik dari pasal 13 semuanya, yang Alkitab Cakap Indonesia memberikan judul nasihat dan doa selamat. Kami mau mengatakan kepada kita sedikit bahwa seperti yang sudah kami katakan tadi, surat Ibrani ditujukan kepada orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, yang sangat kental dengan tradisi perjanjian lama, sehingga mereka susah menempatkan peran Yesus ditaruh di mana. Jadi surat Ibrani ini kalau nanti Anda lihat yang hanya terdiri dari 13 pasal dibagi atas 2. Pasal 1 sampai pasal 10 semuanya mengambil, sampai pasal 11 malah mengambil tokoh-tokoh perjanjian lama, 16 tokoh, dan cara mengupasnya diberikan selalu dibandingkan, dimasukkan peran Yesus mati di Golgota, sehingga Yesus sudah dikatakan imam besar. Yesus juga yang dikatakan sebagai domba, gara-gara ritual perjanjian lama adalah persembahan, dan itu selalu binatang. Persembahan dalam tradisi perjanjian lama harus sejajar dengan terkhususnya untuk pengampunan dosa. Dan juga kalau kita bernazar sesuatu, di sini juga kalau kami senyum-senyum dengan orang-orang yang berlatar belakang Cina. Serius. Sekali-sekali khotbahlah, jangan di Cina, di Korea. Anda akan dikasih, kalau dia senang dengan khotbah, dia tertarik, dia tidak kasih uang tunai dalam amplop. Dia kasih Anda kunci mobil, kunci rumah. Karena orang-orang seperti tradisi ini, tradisi Cina, percaya sekali memberi yang banyak, mendapat yang banyak. Orang Karo agak susah untuk di GBKP seperti ini, dan malah dipikirkannya memberi di gereja ini, karena kita masuk jemaat dan serayan, kita harus mengembalikan semuanya pada tempatnya. Semua yang Anda berikan kepada gereja, pekerja gereja, tidak untuk manusianya. Karena semua yang bekerja di gereja ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Anda yang kasihan sekali Anda jika Anda berpikir, percaya bahwa yang Anda lakukan adalah untuk manusia di dalam gereja, sehingga tidak heran tidak pernah turun berkat Tuhan pada Anda. Jangan salahkan Tuhannya. Dan Anda katakan bahwa aku sudah memberi ini Tuhan gini-gini, tapi di dalam pikiran Anda bahwa Anda memberinya kepada pendeta, Anda memberinya kepada pertua diaken, Anda memberikannya kepada SL, kepada ini, sehingga dari dialah datangnya. Apa motivasi pemberian kita, apa yang di pikiran kita, itu yang menarik. Bukan apa. Yang lebih hebat adalah kekuatan ini. Makanya Yesus katakan, belum pun engkau melakukan, engkau masih memikirkannya, berkehendak, engkau sudah berdosa. Kekuatan berpikir banyak kali mengambil energi. Ini yang mau kami katakan.
bahwa seraian ini adalah hamba Tuhan. Semua orang yang melakukan tugas di sini untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ketika kita memberikan sesuatu, kita memberikan itu tapi semuanya tertuju kepada kemuliaan nama Tuhan. Jadi ayolah kembali lagi. Selama ini suka menuding-nuding pendetanya gitu, salah besar. Pertua diakonnya salah besar. Karena semuanya ini baik mereka sadar ataupun tidak sadar, tapi mereka sudah mengakui dari mulut mereka bahwa Tuhu bagi hatiku. Here I am, Lord, is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. Itu sumpah kita. Sadar ataupun tidak sadar, pendeta, pertua, diaken, pengurus PCC, siapapun yang dilantik pakai liturgi GBKP, kita sudah menyatakan segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat yang kami kasihi, tidak perlu Anda menuding-nuding mereka. Allah sudah memiliki, dia punya konsep sendiri, timbangan apa yang akan dipakai untuk pendeta. Timbangan apa yang akan dipakai untuk pertua diaken. Timbangan apa yang akan dipakai untuk SL, pengurus PCC. Ketika Allah memanggil, Allah yang mengenal pribadi-pribadi. Jemaat tidak tahu apakah yang bersangkutan. Lihat, saya mau supaya semuanya kita mengerti konsep Allah. Apakah dia datang jam 8 pagi, jam 12 siang, jam 5 sore? Allah memiliki konsepnya sendiri terhadap setiap orang. Anda tidak perlu menuding-nuding, pertua seperti ini. Jemaat ya, karena Anda bukan ketua runggun. Dan Anda bukan pendeta, itu lain lagi nanti ceritanya. Karena di sini adalah jemaat totokan serayang. Kenapa kami katakan tidak usah menuding dan tidak usah mengatakan kami sudah memberikan itu kepadanya, tapi kasihan nanti Anda. Karena tidak pun Anda tuding, Allah sudah memiliki skalanya, timbangannya untuk dia yang harus dipertanggungjawabkannya. Yesus itu yang sangat mengerti konsep Allah, sehingga dikatakannya tidak perlu gigi ganti gigi. Karena kepada setiap orang Allah sudah memiliki timbangannya masing-masing. Setiap orang harus mempertanggungjawabkan apapun yang dilakukannya. Apalagi dia mengatakan, here I am, Lord, is it I, Lord. Jangan sembarangan berbicara. Kita terlalu meros, padahal mulut ini harusnya yang keluar ini segala sesuatu mengandung nilai tabas-tabas, mantra. Jadilah terang, maka terang pun jadilah. Jangan sembarangan berjanji, jangan sembarangan bernazar, jangan sembarangan mengucapkan kata apapun, karena memiliki kadar kekuatan. Contoh, tidak usah dulu Allah. Ketika siapa itu? Yesus.
Sebenarnya saya bilang, Yesus ini galak juga. Siapa bilang hanya saya yang galak? Yesus pun galak. Masih ingat ketika pohon ara itu? Terus dibilangnya apa? Keringlah engkau, kukutuk engkau. Kering dia melayu. Perkataan Elisa. Ini untuk hamba-hamba yang diurapi. Aku mau mengatakan yang diurapi. Elisa mungkin lagi ndak lagi bete kali. Karena ini menjadi pergumulan besar sekali oleh ahli-ahli perjanjian lama. Ketika terjemahan kita mengatakan bahwa dia diledeki oleh anak-anak kecil. Ada yang mengatakan bukan anak kecil sebenarnya. Mungkin sudah pemuda di atas 12 tahun sampai 30 tahun. Itu konsep pemuda. Oke lah. Dan dikatakannya mungkin botak-botak. Mungkin sedikit botak dari saya kali. Tapi katanya bukan botak. Ada satu hinaan begitu. Sepertinya menghina sekali kenabian. Ya. Jadi marah. Mungkin lagi nggak in the mood, mungkin panas kita tahu. Tapi aku tidak mau membela, tidak mau menjadi pembela Nabi. Kan ada Elia, ada Elisa. Nanti sungkun saja Elisa by yourself. Kan ketemunya nanti. Terus marah Elisa. Terus dibilangnya Allah, dia dengan Yahweh diapakannya? Sikatlah mereka, datang harimau dimakan. Ini di sini yang mau kami katakan mengerikan mulut ini. Jadi karena anda kita jemaat yang belum pernah menyadari kekuatan mulut ini sehingga sembarangan saja berucap. Jangan. Ini yang mau kami katakan. Tidak usah. Salah satu pelatihan untuk kita menahan diri, tidak semua dibelaskan. Banyak yang harus ditahan. Ini membuat kita lebih dewasa. Pelatihan orang Jawa melatih sangat dewasa. Meditasi melatih kita lebih dewasa di dalam menjaga emosi, pola pikir. Jadi kenapa harus didoakan? Nanti dulu. Tapi kenapa tidak usah dituding-tuding serayan? Tidak pun Anda tuding, dia sudah akan mendapat mempertanggungjawabkannya. Tidak ada gunanya Anda tuding. Kenapa? Satu, membuat kekacauan. Tidak memperbaiki situasi. Dua, motivasi Anda tidak benar, sudah membuat kekacauan Anda semakin kacau. Tiga, yang Anda tuding adalah orang yang diurapi Allah. Hati-hati Anda. Jadi jangan sembarangan. Nini sinai. Jangankan terhadap orang, terhadap tempat pun tidak boleh kita sembarangan. Sentabi nih. Kalau kita mau jalan, tahu-tahu kita mau ke toilet. Tak ada toilet di tengah jalan. Dan kita masuk hutan. Tanyalah orang yang selalu mendaki gunung. Atau berlakulah sesukamu di perkemahan Sibolangit. Berlakulah sesukamu di areal-areal yang mereka katakan jangan. Dan kita bilang apa? Sopan kita. Kalau tidak, lakukan saja apa yang terjadi pada Anda. Ada energi.
pendeta ini mau membuat kita, enggak, saya hanya mengangkat realita. Ada energi di situ. Dan energi itu tidak mau tempat itu dikotori. Baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Dan kita melawan. Kena kita. Kalau yang begitu kan biasanya cepat. Tapi kalau untuk hamba Tuhan kita lihat bergantung. Karena semuanya ini adalah kepada Dia. Karena hamba Tuhan ini adalah hamba dari Tuhan. Jadi yang mengatur kehidupan mereka, yang menjaga mereka, semuanya adalah Tuhan sebagai tuannya. Pertanyaan saya sekarang, kerina hamba Tuhan pertua, dia akan siapa saja yang mengklaim dirinya hamba Tuhan? Siapa yang mengatur diri kita? Kepada siapa kita sandarkan diri kita? Jadi selain menempatkan kembali jemaat pada posisinya, kami juga mau menempatkan hamba Tuhan kembali pada posisinya. Sebelum masuk ke Mazmur, kita lihat dulu Ibrani. Jadi Yesus dibuat oleh penulis ini sebagai imam besar, disejajarkan dengan Melkisedek yang kita tahu di kitab Kejadian ada itu yang berhubungan dengan Abraham. Mungkin pada komunitas ini Melkisedek sangat ditinggikan sehingga dibuatlah. Dan korban-korban tadi kenapa kami sejajarkan dengan orang Cina? Korea itu adalah turunan Cina. Karena kalau lebih tinggi dosanya, mereka akan memberikan persembahan yang lebih mahal. Jadi lembu yang paling besar, jelas tidak boleh babi karena itu tidak kosher katanya. Jadi lembu, ada kambing, ada ini, dan memang lebih bagusnya adalah daging, gara-gara daging adalah makanan mereka dan makanan orang-orang kaya. Dan memberikan kepada Tuhan adalah yang terbaik. Tuhankah yang makan? Imam orang Lewi. Lalu kenapa Anda ramai terhadap pendeta? Ini jemaat. Kalau selalu menuding pendetanya dalam persoalan, kalau mendapat selalu yang paling enak itu adalah bagian lemaknya yang dibakar wangi, bagian yang terbaik diberikan pada Tuhan, yang memakan adalah imam orang Lewi. Masih ingatkah kita bahwa ketika para imam ini menyalahgunakan kekuasaannya, anak-anak mereka, apa yang terjadi? Allah menghukum. Walaupun jemaatnya tidak rame, Allah menghukum. Ini. Jadi tempatkan sudah biasa, karena ini yang dikatakan Ibrani. Ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu. Siapa pemimpin itu? Ayat 7. Ibrani 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Jadi siapa pemimpin ini yang menyampaikan firman Allah kepadamu? Siapa saja ini yang menyampaikan firman Allah? Kenapa sudah muncul hal ini di Ibrani? Karena jemaat Kristen sudah mulai banyak. 1, 2. Mungkin karena situasi latar belakang yang sudah 2 atau 3 latar belakang, Yahudi, Yunani, Roma.
Sudah mulai interaksi, agak terjadi pergesekan. Dan kita lihat bahwa di ayat 13, pasal 13 ayat 1, apakah Nova? Peliharalah kasih persaudaraan. Pasti ada sesuatu tentang koinonia, persekutuan. Ada sesuatu persekutuan. Apakah ada terjadi pergesekan antara kelompok ini dengan orang Kristen Yunani, orang Kristen Romawi, atau ada pergesekan di antara mereka karena mereka adalah diaspora gara-gara ekonomi yang berbeda, atau gara-gara tingkat iman yang berbeda. Satu mungkin sudah mengadopsi Yesus sebagai apa? Imam Melkisedek sebagai persembahan Lamb of God, you take away the sin of the world. Jadi Golgota dianggap sebagai domba yang apa? Yang membawa dosa dunia. Ada yang belum. Jadi mungkin pergesekan ini agak kuat sehingga dikatakan peliharalah kasih persaudaraan. Ini adalah koinonia, dan ada pergesekan antara jemaat dengan pembawa firman. Mungkin karena tidak menerima atau kurang menerima. Biasalah orang Kristen mula-mula yang begitu kuat mengerti tentang tradisi Musa. Wajar-wajar. Jadi mungkin ya karakter orang Yahudi. Nah, ini perlu kita tahu. Makanya cocok itu orang GBI. Orang Karo ini enggak terlalu cocok berkarakter orang Yahudi. Sekali-sekali nontonlah Miriam sendiri membawa rebana. Jadi kalau mereka persis seperti orang Irlandia ataupun agak Eropa yang apa? Yang Mediterranean. Jadi mereka ini hangat, dan kalau lagunya itu kita kan tahu dengan gendang kupuci dengan kecapi. Dan mereka suka nari dan putar-putar. Nggak kayak kita dengan gendang kupuci, jangankan putar. Jadi mereka ini ekspresif, mereka ini hangat. Makanya kadang-kadang kita tidak suka bagaimana, masih ingat kita bagaimana kadang-kadang agak kasar kita katakan orang Arab. Ya enggak jauh-jauh. Jadi mungkin ketidaksenangan mereka kepada pemimpin gara-gara mungkin agresif di dalam atau dengan sangat tegas mengatakan bahwa harus dengan cepat mengakomodasi, menempatkan Yesus sebagai imam dan juga sebagai domba dan sebagai juru selamat. Jadi ketegangan ini dikatakan di ayat 17, taatilah mereka. Karena apa? Katanya tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Jiwa yaitu soul, rohmu. Jadi urusan serayan, urusan pendeta bukan urusan ekonomi. Urusan pendeta adalah berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Jadi jiwa-jiwa yang rindu, dan urusan kita ini adalah supaya jiwa-jiwa roh ini kembali kepada fitrahnya. Datang dari Tuhan, kembali ke Tuhan, hidup dalam Tuhan, dan segala sesuatu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini tugas hamba Tuhan.
Sehingga finally itu yang dikatakan Yesus. Jadilah kehendakmu di bumi maupun di surga. Terwujudlah kerajaan Allah di atas dunia ini. Soli Deo Gloria. Jadi jangan Anda fokuskan setelah nanti pendetanya lebih sibuk dalam hal ekonomi, Anda katakan lagi, pendetanya itu lebih pintar menjadi apa? Ketua panitia pengumpulan uang daripada berdoa. Kembalikan pendeta kepada fungsinya. Gereja ada perpanjangan visi misi Kristus. Doa Bapa kami itu belum sempurna perwujudannya. Sudah 2000 tahun. Gara-gara hamba Tuhan di dalamnya tidak mengerti lagi apa fungsi dan tugasnya, dan jemaat pun mensetir pendetanya menjadi serupa seperti ketua apa? Ketua partai sekular, ketua organisasi, dan seperti CU, seperti apa lagi? Tidak, ini tugas pendeta. Tugas pendeta adalah membawa jiwa-jiwa kembali kepada Bapaknya. Sehingga Yesus mengatakan, tolong disimak. Kalau tidak agak susah gereja ini kembali menjadi gereja. That's why Jesus said, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya diberikan padamu. Persoalan bagaimana kehidupan itu akan datang sebagai buah dari kinitakan. Jadi the first thing we have to do, kita harus mengakui bahwa Dia adalah sumber kehidupan. Kita datang darinya kembali dan kita tidak akan mungkin hidup lepas darinya. Ini terus yang didengung-dengungkan oleh pendeta. Ketika jemaat sudah memiliki kinitakan seperti itu, dia mulai mengerti apa itu rancangan Allah, apa itu cukup. Sehingga mereka pun tidak memakai konsep dunia tentang hidup dan kesuksesan seperti yang Anda tawarkan jemaat saat ini kepada gereja-gereja dan pendeta-pendeta. Jadi nggak salah kerinana karena semuanya sudah kacau. Tugas pemimpin adalah menjaga, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Dan jiwa ini adalah mereka berjaga apa? Mereka berdoa, selalu memantau, dan siapapun yang mereka tahu lemah, mereka akan doakan, mereka tambah dengan puasa. Orang-orang yang bertanggung jawab atas jiwa-jiwa, bukan atas harta bendamu, bukan atas apa yang engkau punya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Aku mengerti sekali. Makanya sebelum melayani, sebelum seperti ini, aku berusaha tidak ada satupun sekat-sekat di hati, apalagi untuk berdoa. Di dalam kita mau berdoa, kita memerlukan kebersihan hati. Jadi kalau terus dirame-ramekan, agak susah. Kalau hamba Tuhan ini
belum tinggi seperti Yesus. Satu lagi supaya kita sadar jemaat. Jangankan jemaat, masih ingat bahwa Allah memilih Musa. Musa memilih orang berlatar belakang agak hitam dari suku yang berbeda untuk menjadi istrinya. Harun dan Miriam, saudara Musa yang juga menjadi tim Musa di dalam melayani Yahweh, berusaha mempolitisasi keputusan Musa untuk mengalihkan jemaat yang begitu mengasihi Musa, sedikit mengendurkan itu beralih karena ada pengikut Harun, ada pengikut Miriam. Baca nanti lebih apa? Apa yang terjadi? Allah marah. Karena Musa lebih diurapi daripada Harun dan Miriam. Kembali lagi kenapa ini terjadi? Harun dan Miriam kurang sadar dan mereka haus dengan kekuasaan. Walaupun nanti estafet mereka juga. Kita sering kurang sadar dan kita kurang sabar akan waktu kita. Allah marah, mereka kena kusta. Walaupun sama-sama pendeta, urapan itu berbeda bergantung pada apa visi misi yang sudah digariskan Allah pada tiap orang. That's different, completely different. Tidak sama. Dan bagaimana perbedaannya? Ya masing-masing mengerti saja. Dan bagaimana mengertinya? Masing-masing berinteraksi dengan Tuhannya. Dan telusuri itu sejak kehidupan kita dari awal. Yesus lahir sudah spesial, Musa lahir sudah spesial, Jeremia sudah spesial, pemanggilan Yesaya spesial. Pemanggilanmu bagaimana? Begitu cara kita berefleksi. Apa-apa saja berkat-berkat Tuhan yang sudah diberikan pada kita. Semua yang Allah urapi tidak akan pernah sama. Dia menjadi orang spesial. Jalan kehidupan kita harus berbeda dengan jalan kehidupan orang banyak. Diurapi seperti itu. Kalau jalan kehidupan kita sama dengan orang-orang banyak, we are not special. Tidak banyak yang spesial? Yes. Mengapa yang ini spesial, yang ini adalah setengah spesial? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Dan kita tidak usah repot dan tidak usah melakukan sesuatu kepada yang bukan urusan kita. Sehingga tidak selayaknya sesama pendeta, sesama tukang becak, jegal menjegal. Ini kembali ke keseraian. Why? Because Allah sudah merancang setiap orang. Sekarang selalu, mari kita berefleksi. Semua seraian yang mendengar atau nanti yang akan mendengar setelah ini, apakah kita spesial? Kalau spesial dari kecil kita bisa lihat sampai saat kita ini. Kalau kita sebenarnya adalah perjalanan hidup kita sama saja seperti perjalanan orang lain dan tidak ada yang spesial. Anda mau spesial, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Tapi kuatkah Anda menjadi spesial? Karena orang-orang yang spesial harus mendapat tanggung jawab yang lebih daripada orang-orang yang setengah spesial. Jadi tidak perlu cemburu.
IQ-mu, kekuatan karaktermu, rambutmu, caramu berbicara, semuanya itu paket komplit untuk apakah kita dikategorikan sebagai special and setengah special atau biasa-biasa saja. Ini yang kami katakan. Lalu untuk apa Cian Ancang Cekuraki bahkan mencoba membunuh orang lain? Tidak ada gunanya. Dan hati-hati. Karena apa? Tidak ada orang yang diurapi Allah, tidak dijaga oleh Allah. Tidak ada. Berkaca kita. Semua seraya. Tadi mengenai kita punya pribadi. And the second thing, bagaimana anak-anak kita? Tidak mungkin ada firman Allah mengatakan. Dan itu tidak berlaku. Karena firman Allah berlaku dulu, kini, dan nanti. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Apa itu? Anak-anak Tuhan tidak ada yang menjadi ekor. Tapi menjadi kepala. Tapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika itu tidak terwujud, apa yang kita lakukan sebagai hamba Tuhan? Ada yang tidak benar kita lakukan, bagaimana perjanjian kita? Karena kita tahu semua baca kitab Mazmur dengan semua keluhan mereka. Takkan mungkin engkau mempermalukan aku ya Yahweh. Sejak kapan Yahweh la ijemak ngeranana firmanna ulah salahi sila resalah kerina serayan. Kita cek dan cek apakah kita mengerti. Ini yang dikatakan. Jadi sekarang ini lebih kompleks masalah dibandingkan dengan konteks Ibrani. Apalagi Yesus tidak pakai dalam satu organisasi. Enak kali Yesus. Kita yang kurang enak setelah ini menjadi organisasi. Banyak sekali dengan latar belakang yang berbeda. Dan jelas pasti akan ini muncul. Peliharalah kasih persaudaraan dan taatilah orang-orang pemimpin yang dikatakan yang telah menyampaikan firman Allah. Jadi kalau itu selalu ada, kembalikan saja. The root of the problem adalah kita kembalikan semuanya serayan menjadi serayan, jemaat menjadi jemaat. Dan bahwa setiap orang, baik jemaat, baik serayan, kita di rel kereta api kita masing-masing. Tidak ada seorang pun dan tidak ada gunanya dan tidak ada berdampak engkau menoleh kereta api di sebelahmu dan menuding-nuding, karena semua kereta api jalurnya ada masing-masing dan semuanya Allah sudah menyiapkan skalanya dan timbangannya masing-masing. Orang yang selalu menuding-nuding orang lain dan suka membanding-bandingkan, ini adalah orang yang satu, kasihan. Tandanya dia tidak mengenal dirinya dan tidak mengenal sifat-sifat kealahan. Dan kita juga tidak perlu cemburu. Kenapa satu orang ini mendapat begitu banyak talenta? Mengapa dia dibayar segini? Itu tidak urusan kita. Urusan kita pribadi lepas pribadi adalah tinggal di dalam rancangan Tuhan yang Tuhan rancang untukmu. Setialah tinggal di dalam rancangan itu dan mintalah Tuhan selalu Roh Kudusnya untuk menuntunmu, memegang tanganmu supaya
rancangan itu terwujud. Hanya itu. Tidak ada Tuhan menyuruh engkau menuding-nuding orang lain dan tidak perlu. Tidak ada seorang pun yang mampu merubah orang lain selain Roh Kudus. Serayaan tugasnya adalah mengingatkan jiwa-jiwa, berdoa supaya roh bergetar, tapi yang memutuskan semuanya adalah Roh Kudus. Lalu, mengapa semua gereja ini ramai? Karena semuanya buta, tak mengerti apa tugasnya. Jadi sadarilah bahwa gereja bertugas untuk mewujudkan kerajaan Allah di atas dunia ini, sehingga tugas pemberita firman adalah, tugas pendeta, tugas serayan adalah untuk menyadarkan ini kepada jemaat, supaya Allah si Maha Kuasa, aku tak mandi bata, Bapa sila resibar kuasa. Nah, ini benar-benar menjadi tumpuan kehidupan mereka. Setelah itu, semuanya akan diberikan padamu. Supaya jangan kita ribut persoalan ayam apa telur. Tidak ada begitu. Hal ini saklek dikatakan Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya diberikan padamu. Dan yang terakhir, kenapa Mazmur 105? Jangan mengusik orang-orang yang keurapi, kemudian jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Di perjanjian lama ada dua jenis nabi. Nabi yang benar-benar diurapi dan nabi palsu. Apakah mereka diurapi? Yang jelas nabi palsu ini adalah nabi-nabi yang digaji seperti engkau dan saya. Dan mereka tinggal di istana dengan semuanya mapan diatur oleh raja. Nabi-nabi palsu ini dikatakan nabi-nabi palsu oleh nabi-nabi yang asli, yang tulisannya ada menjadi kanon di dalam Alkitab kita. Hosea, Yesaya, apalagi Yehezkiel, Jeremia, Amos. Ini tidak ada yang tinggal di istana, mereka ini adalah freelance. Sehingga ini kita yang mengatakan mereka nabi setelah kemudian. Pada saat itu mereka hanya tahu, aku sudah diurapinya, kalau bisa urapan ini dijauhkanlah daripada aku. Jeremia mengatakan ini, kukutuk hari kelahiranku, karena Allah mengatakan, engkau sudah kupilih sejak engkau dalam kandungan. Datang gereja, membuat kependetaan, semuanya ini berdasarkan stempel gereja. Meros. Semua nabi-nabi yang tidak mendapat stempel apapun, yang tidak mengerti bahwa dia nabi dan yang hanya tahu bahwa mereka adalah yang diurapi oleh Yahweh. Semua ini yang tulisannya ada di Alkitab. Semua nabi yang mengatakan mereka nabi, yang distempel dengan pakaian berjubah seperti aku ini, ternyata waktu menunjukkan siapa yang benar, siapa yang asli, siapa yang palsu. Ternyata kami palsu. Karena apa? Karena kami tidak pernah menyatakan apa yang Yahweh katakan. Kami hanya menyatakan apa yang Raja katakan. Aku tak menraja, Bapa sila resibar kuasa. Nah, yang mana kita para pendeta? Ini yang mau kami acuh. Kalau kita mau menggabungkan keduanya ini, silahkan. Karena sudah menjadi organisasi. Tapi jika faktor
faktor urapan tadi yang kita hilangkan, yang kita pertahankan adalah kemapanan kehidupan, tidak akan pernah nama-nama kita, perbuatan-perbuatan kita masuk ke dalam kanon berikutnya, tak pernah dicatat oleh Allah. Sehingga ketika menotokan serayaan, katanya Paulus selalu mengatakan berdoalah untuk kami, dan juga di dalam ayat 19 tadi berdoalah supaya aku lebih lekas kembali. Ini adalah kekuatan doa. Kekuatan doa mendukung segalanya. Doa menjadi kuat jika yang berdoa memiliki hati dan pikiran yang bersih. Ketika tangan kirimu memberi, tangan kananmu tidak perlu tahu. Marilah kita semua jemaat untuk lebih mengerti sifat-sifat kealahan, cara Allah bertindak, dengan kembali mengulang-ulang membaca dan memantrakan di mulut kita supaya ini menjadi darah dan daging kita, menjadi identitas diri kita, perkataan-perkataan Yesus. Semua yang ada di baik Injil sinopsis maupun di Injil Yohanes. Kalau ini menjadi mantra kehidupan kita, kalau dia sudah tertanam di hati, di pikiran kita, menjadi darah daging kita, dia menjadi identitas kita. Ke kanan kita melangkah, dia yang bergerak dengan sendirinya. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan adalah persis seperti Yesus untuk kemuliaan Bapa. Sehingga ayat 15 tadi, kita tidak masuk seperti yang kita lakukan selama ini. Kesungkun kau. Kerinduanmu untuk datang ke gereja, apakah berbanding sejajar dengan kerinduanmu untuk mengucap syukur kepada Allah senantiasa? Apalagi yang ayat 15-16. Dan berbuat baik dan memberikan bantuan kepada sesama. Ini mengingatkan kita akan pernyataan Nabi Amos. Melihat orang-orang Yehuda kaya-kaya semuanya memberikan persembahan kerjarani, persembahan ini semuanya dengan pakai kebaya Perancis emas 20 kg dengan semuanya kepada Allah. Dengan gegap gempita ritual ibadah. Tapi mereka menindas orang-orang miskin. Mereka membeli pejabat-pejabat. Mereka melakukan nepotisme. Barang-barang yang mereka bawa adalah barang-barang hasil korupsi. Apa kata Amos? Najis aku dengan ibadahmu. Ibrani ini mau mengingatkan kita. Persembahan, pengorbanan, korban kita adalah ibadah kita. Kalau Roma mengatakan ibadahmu yang sejati adalah dirimu, tapi dikatakannya setiap saat kita memuliakan Tuhan dari mulut kita, bukan menuding-nuding, apalagi pembawa firman-Mu. Dan kemudian dikatakannya berbuat baiklah kepada sesama dan berilah bantuan. Ketika aku lapar, engkau memberikan aku makanan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku tidak punya pakaian, engkau memberi aku pakaian. Ini hanya bisa terjadi jika kita mengerti memberi dari kekurangan. Dan kita mengerti bagaimana arti cukup
dalam kehidupan. Inilah yang dikatakan Yesus, ini hanya bisa terjadi. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya diberikan pada kita. Sehingga jemaat, karena ini adalah 2 minggu mengenai seraian. Di minggu yang pertama kita mau mengembalikan jemaat kepada fungsinya sebagai jemaat. Ketika kita mendoakan seraian dengan hati bersih, engkau mendapat pelimpahan berkat dari Allah. Hati bersih dan energi doa yang engkau berikan sangat mendukung. Dan itu terjadi, pelayanan pun menjadi berlimpah-limpah. Dan Kerinana ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah untuk minggu mentotokkan seraian yang pertama. Artoto kita. Tuhan kami yang kami kasihi, di minggu berdoa untuk seraian yang pertama, dengan kuasa Roh Kudus kami meminta Allah memampukan jemaat dimanapun berada untuk kembali kepada fungsinya. Dan seraian dimanapun mereka berada untuk kembali kepada fungsinya. Kerjasama seraian dan jemaat yang ada di dalam gereja untuk mewujudkan kerajaan-Mu ya Allah di atas bumi ini. Kami sangat membutuhkan intervensi Allah supaya gereja kembali menjadi gereja. Dalam nama Kristus kami alaskan doa kami. Amin.